Berbicara film horor Thailand, menyeramkan adalah ungkapan yang tepat untuk kebanyakan filmnya. Begitu juga dengan film yang satu ini. Dengan gaya film dokumenter, film horor Thailand satu ini berbeda dari film lainnya. Menceritakan mengenai keseharian dari keluarga yang merupakan keturunan dukun. Memang tidak ada hantu yang muncul, tapi apakah film ini seseram film-film lainnya? Halo para pecinta film, selamat datang di konten Storyline. Inilah The Medium. Film dibuka dengan narasi dari seorang wanita bernama Nim. Nim merupakan wanita keturunan dukun yang dimana dipercayai menjadi perantara dari Dewa Bayan, alias dirinya terkoneksi dengan Dewa Bayan. Dewa Bayan ini adalah dewa yang akan menolong Nim, dewa baik yang akan melindungi Nim serta warga di daerah tempat tinggal Nim. Dewa Bayan ini hanya akan berada dalam tubuh wanita. Pada keluarga Nim, Dewa Bayan berada di dalam diri neneknya. Lalu setelah meninggal, Dewa Bayan berada di tubuh tantenya Nim, dan sekarang berada di dalam diri Noi yang merupakan saudarinya Nim. Namun Noi menolak untuk tubuhnya dimasuki dewa. Akhirnya, Dewa Bayan memilih tubuhnya Nim. Nim lalu menuju ke pemakaman Willow, di mana Willow ini merupakan suami dari kakaknya Nim yang bernama Noi. Noi dan Willow dikaruniai dua orang anak yaitu Mike dan Ming, di mana Mike juga telah mati sebelum Willow. Jadi sekarang Noi hanya hidup berdua bersama putrinya. Lalu ada juga kakak pertama dari Noi dan Nim, yaitu Manit, seorang lelaki dengan istri dan anaknya yang masih bayi. Tiba-tiba di saat semua sedang bersantai setelah acara pemakaman, Ming tiba-tiba memarahi seorang lelaki di sana. Ming mengatakan bahwa lelaki tersebut menyebut Ming sebagai seorang pelacur. Namun nyatanya lelaki itu tidak mengatakan apapun, dan itu merupakan kali pertamanya Ming mengamuk tanpa sebab. Setelah semua tetangga dan orang-orang pulang, saat Nim hendak tidur, dia melihat Ming yang menatap kepada seorang nenek-nenek misterius, dan ini membuat Nim keheranan. Dia terus memanggil Ming, namun tak dihiraukannya. Keesokan harinya, Nim melihat orang-orang yang sedang berkumpul, di mana di sana ada seorang yang meninggal, dan orang yang meninggal itu adalah seorang nenek buta, yang sepertinya adalah nenek yang dilihat oleh Nim di malam sebelumnya. Di sana pun ada Ming yang tampak terlihat aneh. Singkat cerita, Nim pulang ke rumah Noi dan ia memeriksa seisi kamar Ming. Lalu dia menemukan sebuah benda di mana benda itu merupakan benda yang sering dipakai untuk mengusir hantu. Benda itu bernama Wampataba. Namun tiba-tiba Ming datang dan merebut benda itu lalu menyuruh mereka keluar dari kamarnya. Di sini Noi mengusir Nim dari rumahnya. Noi ini orang yang tidak mempercayai akan hal-hal gaib. Itulah yang menjadikan alasan dia tidak mau dihinggapi oleh Dewa Bayan. Lanjut, Ming beserta anjingnya dan kameramen melihat seorang wanita yang misterius yang jauh jaraknya dari mereka. Wanita itu terus menatap ke arah mereka, namun mereka tidak menghiraukannya. Lanjut berganti hari, Ming menjelaskan kesehariannya. Ming merupakan orang yang bekerja di bidang personalia. Terlihat Ming fine-fine aja, terlihat ceria dan dia sangat nyaman dengan pekerjaannya. Ketika dia ditanya mengenai dukun, ternyata Ming juga sama dengan ibunya, bahwa dia tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Cam lalu berpindah pada Noi. Noi merupakan seorang pedagang di sebuah pasar di daerahnya. Noi menceritakan bagaimana awal mula Dewa Bayan bisa berada pada tubuh Nim. Dulu, Noi sempat merasakan sakit yang menandakan bahwa dia akan diwarisi Dewa Bayan. Namun karena Noi menolak, Noi selalu pergi ke gereja berdoa agar Dewa Bayan tidak menetap di tubuhnya, karena dia tidak mau menjadi dukun. Nah, setelah itulah, Nim tiba-tiba pingsan dan Dewa Bayan berpindah kepada tubuh Nim. Sin lalu berpindah pada wawancara dengan temannya Ming. Dia mengatakan bahwa akhir-akhir ini Ming terlihat aneh dan tidak seperti Ming yang biasanya. Dia pun menunjukkan rekaman video Ming yang bertingkah persis banget kayak anak kecil. Sin lalu berpindah pada tempat kerja Ming. Ming tertidur di sana setelah semalam dia clubbing. Saat dia bangun, dia kaget ketika melihat darah bercucuran di pahanya. Yang ini sepertinya darah ini berasal dari alat kelaminnya. Setelah dibersihkan, dia pun pulang dan Ming terlihat tidak sehat. Ibunya lalu menyusul Manit karena dia khawatir dengan kondisi Ming. Di sini Manit menceritakan tentang Nim, di mana menurut Manit, kondisi Ming ini persis seperti dulu saat Nim hendak dirasuki Dewa Bayan. Namun Noi merasa khawatir karena dia tidak ingin kalau anaknya dirasuki Dewa Bayan dan menjadi dukun. Lanjut kepada Nim. Kameramen menunjukkan hasil dari keseharian Ming yang direkamnya. Nim pun keheranan setelah melihat Ming yang bertingkah seperti anak kecil.
Keesokan harinya Nim pergi ke kediaman Ming. Dengan bantuan Manit, Nim dan Manit mencoba berbicara kepada Ming selagi Noi disuruhnya ke lantai atas mencari gelang milik Nim. Setelah mencoba menanyakan kabar Ming, tiba-tiba Noi turun dan memergoki mereka. Noi memarahi Manit dan Nim karena mencoba berbicara kepada Ming. Mungkin di sini Noi gak mau kalau Nim macem-macem sama Ming, karena kan dia gak mau kalau anaknya menjadi dukun. Akhirnya Ming pun ditenangkan oleh Noi. Noi mencoba melakukan cara medis untuk menyembuhkan Ming. Pada wawancara Ming, dia kesakitan pada alat kelaminnya. Tapi dokter tidak tahu apa penyakitnya dan apa penyebabnya. Berganti hari, di tempat kerjanya, Ming bekerja dengan kondisi yang terlihat semakin parah. Dia lalu dipanggil atasannya. Karena kameramen tidak diperbolehkan masuk, akhirnya kameramen ini merekam dari luar. Terlihat dari luar, Ming seperti memarahi atasannya. Ming lalu keluar dan pergi. Ming lalu tiba di tempat make up di mana sepertinya Ming hendak mengikuti suatu pentas. Setelah dia didandani, Ming terlihat bertingkah aneh lagi nih. Dia terus-terusan menggosok giginya sampai berdarah. Namun seketika dia sadar ketika disapa orang lain. Tiba di suatu acara, Ming yang berada di acara tersebut terlihat tidak menanggapi ibunya serta pamannya yang memanggil mereka. Udah mulai aneh banget nih tingkahnya. Di situ juga ada Nim yang melihat keanehan Ming. Hari berganti, kameramen merekam Ming lagi. Ming pergi ke tempat kerjanya, namun setibanya di sana, dia tiba-tiba diusir oleh atasannya. Setelah atasannya diwawancarai oleh kameramen, atasannya menunjukkan CCTV di mana Ming melakukan hubungan intim dengan pria yang berbeda berkali-kali. Nah, ini kayaknya yang bikin Ming kesakitan alat kelaminnya. Namun, kenapa Ming bisa seperti ini? Lanjut, malam hari Noi mencoba mencari Ming di rumahnya. Dia terkejut saat dia menemukan Ming di kamar mandi dengan darah berlumuran di pahanya. Ming pun lalu dilarikan ke rumah sakit. Nim tiba di sana menengok Ming dengan Noi dan Manit ada di sana. Di sini Noi mulai percaya kalau Ming ini kesurupan. Dia minta tolong Nim untuk melakukan ritual. Namun Nim menolak dan mengatakan bahwa ritual ini gak bisa dilakukan karena arwah yang merasuki Ming ini bukanlah Dewa Bayan. Nim pun lalu pergi dari sana dengan Manit ke kediaman Noi. Mereka menuju ke kamar Mike yang merupakan anak Noi yang telah mati. Nim baru tahu bahwa Mike sebenarnya bukan mati kecelakaan, tetapi bunuh diri. Nim pun pergi ke tempat di mana Mike bunuh diri. Dia berdoa di sana, melakukan ritual mencoba berinteraksi dengan arwahnya Mike. Di sisi lain, Ming yang telah dibawa pulang bersama ibunya dan Manit. Mereka pergi ke sebuah tempat yang dipercaya Noi akan membantu Ming. Ini kayak dukun lagi sih. Noi ngelakuin ini karena dia akan berusaha sendiri kalau Nim gak bisa ngebantunya. Lalu sesaat kemudian, di dalam, saat dukun di sana melakukan ritual kepada Ming, Nim tiba-tiba datang dan menyuruh mereka untuk berhenti. Karena menurut Nim, ritual ini akan berbahaya bagi Ming jika ada roh lain yang masuk ke tubuh Ming. Saat Nim dan Noi terlibat adu mulut, Ming tiba-tiba membawa kamera dari salah satu kameramen dan memukulkan kamera itu ke kepala ibunya sampai berdarah, sampai ibunya tak sadarkan diri. Lalu Ming pergi dari sana. Singkat cerita, Ming ini menghilang setelah kejadian itu. Manit dan warga lainnya mencoba mencari Ming sementara Nim menjaga Noi di rumah sakit beserta istri dari Manit ada di sana. Di sini, Nim mempunyai cara untuk menemukan Ming dengan satu ritual. Namun sebelumnya, Noi harus bisa menerima dulu Dewa Bayan. Noi harus meminta ampun dan memohon kepada Dewa Bayan. Akhirnya Noi bersedia dan dia ditemani Nim melakukan pengampunan kepada Dewa Bayan. Setelah itu mereka menuju ke kamar Ming, mengumpulkan barang-barang yang sekiranya bisa dipakai untuk ritual. Barang-barang aneh yang dipercayai menjadi jejak dari iblis. Setelah beberapa barang terkumpul, Nim mencoba melakukan ritualnya dengan benda-benda yang telah dikumpulkan. Sebulan lebih lamanya masih tidak ada petunjuk. Namun di suatu hari, Nim menemukan petunjuk ketika membuka sebuah telur dengan isinya yang hitam. Nim lalu pergi ke suatu tempat yang menjadi petunjuk untuk dia menemukan Ming. Nim pun tiba di sebuah tempat bangunan kosong yang besar dan terlihat sangat tua. Ketika Nim masuk, dia menemukan beberapa spot bekas ritual di gedung itu. Sampai akhirnya ia menemukan Ming tergeletak di sana. Ming pun lalu dibawa ke rumah sakit. Nim mengatakan bahwa ia harus melakukan ritual pengorbanan sekali lagi. Keesokan harinya ia menuju ke tempat ritualnya. Namun ia dikagetkan ketika melihat patung yang ia percayai merupakan Dewa Bayan. Itu patungnya tiba-tiba hancur. Dan ini membuat Nim sangat sedih.
Berpindah hari, kondisi Ming terlihat semakin parah. Dia berbicara kepada Nim seperti orang kerasukan. Dia pun bertingkah sangat aneh, melepas pakaiannya dan mengajak Manit untuk bercinta dengannya. Mereka pun mencoba menghentikan Ming dengan Nim melakukan sedikit ritual. Namun ritualnya sepertinya nggak berhasil. Akhirnya mereka mengikat Ming di kamarnya. Nim di sini seperti kewalahan dan dia menyarankan untuk meminta bantuan. Singkat cerita, mereka membawa Ming ke tempat cenayang yang merupakan teman dari Nim. Kita panggil aja Mbah Dukun ya. Menurut Mbah Dukun, sekarang ini banyak sekali arwah jahat yang merasuki Ming. Arwah-arwah jahat yang dipenuhi kebencian. Lalu Nim membawa Mbah Dukun itu ke tempat di mana ia menemukan Ming. Mbah Dukun ini mengatakan bahwa arwah-arwah di tubuh Ming ini bisa dikeluarkan jika dipanggil dari tempat di mana arwah tersebut merasuki Ming. Kondisi Ming ini adalah hukuman dari dewa jahat yang berada pada leluhur Willow. Ternyata Willow ini sama halnya mempunyai dewa turun-temurun, namun dewa jahat yang berada di keluarga Willow. Dan Willow menikahi wanita yang menolak dewa bayan, yaitu Noi. Nah, otomatis lah kalau gini karena Noi menolak dewa bayan, jadi kayaknya si Ming ini kerasukan dewa jahat keturunan dari ayahnya, si Willow. Lanjut, Mbah Dukun beserta murid-muridnya mencoba mempersiapkan ritual yang besar yang akan mereka lakukan untuk mengusir roh dari dalam tubuh Ming. Sementara itu, di rumah Noi, para kameramen memasang CCTV karena mendapat info bahwa setiap pagi rumah Noi selalu berantakan. Akhirnya setelah CCTV dipasang, hasilnya cukup mengerikan, di mana ternyata malam hari Ming selalu bangun dan seperti kesurupan gitu, mengacak-ngacak seisi rumah, pipis sembarangan, bertingkah aneh, udah gak kayak manusia aja pokoknya. Berhari-hari rekaman CCTV itu memperlihatkan Ming yang semakin parah dan semakin gila, hingga merebus anjing peliharaannya dan memakan dagingnya mentah-mentah. Sampai pada puncaknya, Manit terkejut ketika dia melihat hasil rekaman, di mana Manit terlihat sangat panik ketika Ming membawa anak Manit. Manit dan istrinya yang sangat panik, mereka mencari Ming kemana-mana. Sampai akhirnya Manit menemukan bayinya di kebun. Beruntung bayinya selamat, Manit dan yang lainnya lanjut mencari Ming. Sampai pada akhirnya mereka menemukan Ming yang tiba-tiba berlari ke arah mereka, membawa pisau dan hendak menusuk Manit. Meski Manit sampai terluka dan harus berdarah karena menahan pisau yang diarahkan Ming, kondisi pun bisa dikendalikan. Seminggu kemudian, Noi mengunjungi rumah Nim. Namun sepertinya ada sesuatu nih, karena Nim tak kunjung keluar saat Noi memanggil-manggilnya dari luar. Ketika dibantu warga mendobrak pintu, Noi terkaget melihat tempat ritual Nim yang berantakan, ditambah Nim yang tergeletak tak bernyawa di kamarnya. Nim pun meninggal secara misterius. Singkat cerita, di pemakaman Nim, Noi mencoba bertanya kepada Mbah Dukun atas apa yang terjadi kepada Nim. Namun Mbah Dukun itu tidak bisa menjelaskan, dan dia mengatakan untuk segera melakukan ritual yang telah mereka siapkan bersama Nim. Hari ritual pun tiba, semua dipersiapkan. Nah, jadi ritualnya akan berjalan seperti ini nih. Mbah Dukun ini akan melakukan pemanggilan arwah di tempat arwah-arwah masuk ke dalam tubuh Ming. Arwah itu akan dipanggil untuk memasuki tubuh ibunya. Lalu Mbah Dukun akan mengeluarkan lagi arwah itu dan segera memasukkannya ke dalam satu kendi. Dan murid-muridnya di luar bersiap menjaga barang-barang yang bersangkutan dengan arwah di sana untuk dibakar. Sementara Ming di rumah dikurung di kamarnya. Dan selama proses ritual berlangsung, Ming harus tetap berada di kamarnya. Karena jika Ming keluar, ritualnya akan gagal. Ming dijaga oleh istri Manit beserta salah satu murid dari Mbah Dukun. Ritual pun berlangsung, Mbah Dukun berhasil memasukkan arwah-arwah itu ke dalam kendi yang dia persiapkan. Namun anehnya, Mbah Dukun ini terlihat menunjukkan ekspresi yang tidak enak. Di sisi lain, istri Manit mendengar Ming yang terdengar baik-baik aja. Namun murid Mbah Dukun tetap melarang istri Manit untuk membuka pintunya karena dia belum dihubungi oleh gurunya. Namun tiba-tiba istri Manit ini malah mendengar suara bayi. Dia berpikir bahwa bayinya ada di dalam bersama Ming, padahal bayinya ada di tempat tidurnya. Tapi istri Manit ini gak ngelihat bayinya ada di situ. Akhirnya dia berusaha sekeras mungkin ngelawan murid Mbah Dukun yang mencoba menahan istri Manit agar gak ngebukain pintu sesuai arahan dari Pak Dukunnya. Namun sayang nih, pintunya dibuka oleh istrinya si Manit. Dan dengan langsung efeknya, di tempat ritual Mbah Dukun terlihat aneh. Membawa kendi yang isinya arwah-arwah yang telah ia kurung, ia berjalan ke atap dan tiba-tiba lampu di sana mati.
Kameramen lalu menggunakan lampu kamera. Terlihat Mbah Dukun seperti kerasukan gitu. Dia pun bertingkah aneh sampai akhirnya ia terjun ke bawah dan mati seketika. Kembali ke kediaman Ming, ternyata benar bahwa suara bayi itu hanyalah tipuan, di mana iblis yang merasuki Ming bersuara seperti bayi. Dan tiba-tiba Ming pun menghantam leher istri Manit hingga berlumuran darah dan dipastikan dia ini mati. Kameramen lari lalu mencoba bersembunyi. Setelah suasana lumayan tenang, kameramen lalu keluar dan mencari Ming kembali. Ia pun menemukan Ming sedang memakan bayinya Manit. Ming melihat ke kameramen itu dan langsung mengejarnya. Dan kameramen ini dipastikan tewas juga. Kembali ke tempat ritual, di luar gedung, para kameramen menemukan murid-murid Mbah Dukun ini kesurupan. Salah satunya menyerang kameramen. Kembali ke dalam gedung, Noi kayaknya kerasukan nih. Ia mengatakan bahwa Dewa Bayan ada bersamanya. Dia mengatakan Dewa Bayan memperhatikannya. Sementara murid Mbah Dukun yang lainnya kebingungan. Noi lalu menyuruh ritualnya untuk dilanjutkan agar arwah jahat bisa terkurung lagi. Noi menggantikan Mbah Dukun itu melanjutkan ritual. Namun ternyata sepertinya ini adalah tipu muslihat dari roh jahat. Saat Noi meminta untuk mengumpulkan dupa, ia malah menancapkan dupanya terbalik. Dan langsung seketika salah satu murid Mbah Dukun ini tiba-tiba kerasukan menghantamkan kepalanya ke tembok berkali-kali. Dan murid yang lainnya pun kerasukan, bahkan Manit pun kerasukan. Sementara Noi hanya tertawa mengerikan. Manit yang sudah kerasukan menyerang salah satu kameramen. Lalu ia tiba-tiba lari dan terjun ke bawah. Sementara Ming dan murid-murid Mbah Dukun yang telah kerasukan sudah berada di tempat ritual. Satu kameramen ini bersembunyi melihat Ming menghampiri ibunya. Nah, di sini ada yang aneh nih yang gak saya paham. Di scene ini, Noi mencoba berbicara kepada iblis yang merasuki Ming agar keluar dari tubuhnya Ming. Dia mengatakan bahwa roh jahat akan kalah di hadapan Dewa Bayan. Jadi, si Noi ini sebenarnya kerasukan roh jahat atau enggak sih? Lanjut, Ming mencekik ibunya, mendorong sampai terjatuh, lalu menyiram ibunya dengan minyak tanah. Ibunya terus-terusan memohon agar iblis itu keluar dari tubuhnya Ming. Satu kameramen tersisa yang merekam scene ini dihampiri Ming dan dibunuh. Hingga kamera terlempar, seketika terlihat cahaya merah dengan suara teriakan Noi yang sepertinya Noi dibakar oleh anaknya sendiri. Lalu ada sedikit scene flashback ke saat-saat sebelum Nim meninggal di kediamannya. Nim mengatakan bahwa ia tidak yakin kepada ritual besar yang akan dilakukannya bersama Mbah Dukun. Nim merasa akan sia-sia dengan ritual itu. Dia pun menambahkan, sejujurnya, dia sebenarnya tidak yakin dan tidak tahu apakah Dewa Bayan memang merasuki dia atau tidak. Film pun berakhir. Ada banyak pertanyaan terkait film ini yang belum terpecahkan. Karena jawabannya emang gak ditunjukin di filmnya ya. Seperti siapakah sebenarnya sosok nenek-nenek yang di awal terlihat oleh Nim? Apakah sama sosoknya dengan wanita yang dilihat oleh Ming beserta kameramen saat mereka sedang jalan-jalan sore? Lalu di ending film ini, siapa sebenarnya yang merasuki Noi? Dewa Bayan atau Dewa Jahat? Ketik pendapat kalian di kolom komen ya. Overall, film ini buatku mengingatkan kepada film Korea yang berjudul The Wailing, dengan ending yang kurang menyenangkan karena filmnya dimenangkan oleh iblis. Ini menjadi menarik namun sedikit mengecewakan karena ceritanya kayak nggantung gitu. Selebihnya, gaya film dokumenter yang dipakai di film ini lumayan menambah kesan realistisnya lebih menegangkan. Itulah alur cerita dari film The Medium. Jangan lupa hit like dan share kalau kalian suka sama videonya. Subscribe juga channel ini sebagai bentuk support kalian dan biar gak ketinggalan konten storyline yang akan datang. Thanks for watching, sampai jumpa di storyline berikutnya.